Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hasanati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini ialah menciptakan anak kita menjadi anak yang baik kepada orang tua. Membuat atau menjadikan kita punya anak yang soleh gitu ya. Menjadikan kita punya anak yang soleh itu tentu tidak semudah yang kita ucapkan ya, terutama bagi rumah tangga yang baru ya. Tentu punya keinginan nanti ketika punya anak itu pengen punya anak yang baik ya, yang nurut. Apalagi juga yang belum punya anak kan, yang belum nikah. Nanti ketika dia nikah itu pengen punya anak yang baik tentunya, yang nurut gitu, yang tidak banyak aneh-aneh gitu ya. Ini anaknya nurut gitu. Nah, itu diantara salah satu usaha kita agar memiliki anak yang nurut, anak yang baik, anak yang soleh, anak atau solehah. Itu ternyata dimulai dari perilaku kita. Bagaimana perilaku kita sekarang sebelum menikah, itu nanti membuahkan perilaku anak kita. Paham ya? Kalau kita sekarang kelakuan kita baik, ucapan kita baik ya, kelakuan kita baik sama ibu sama bapak, sopan, nurut ya, tidak ngeselin ya, banyak baiknya lah gitu ya. Wahadza insyaallah ini semua ada catatannya di hadapan Allah, ada catatannya nanti ketika kita diberikan keturunan itu, anak itu Allah mudahkan menjadi anak yang baik. Subhanallah ya. Itu jadi menurun gitu. Jadi genetiknya gitu ya, genetik ya. Ketika ibunya ayahnya ya, ketika waktu mudanya dia masa-masa mudanya itu dia baik, ucapannya baik, kelakuannya baik. Itu ketika dia punya anak kan, itu genetiknya nurun tuh, baik insyaallah. Cara menciptakannya ya, bukan kita sih ya, itu kan dari salah satu ikhtiar kita kan ya. Jadi kita berusaha dari sekarang nih, mumpung belum nikah nih kita belum nikah nih, berarti kita belajar hormat. Betulan hormatnya, bukan kan kadang-kadang hormat di depan, di belakang hormatnya betulan itu, ikhlas lillahi ta'ala. Hormat betulan sama ibu, hormat betulan sama bapak. Nah, insya Allah nanti ketika kita menjalankan itu semua dengan ikhlas, kita diberikan jodoh, nah punya anak itu insya Allah baik. Itu salah satu caranya. Kemudian kalau misalkan kita tidak baik, justru kelakuan kita ngawur ya, semaunya, tidak mau diatur, wah sakarepna ya, sakarepna kehidupannya. Waduh, hidupnya tuh semaunya dia, nggak mau diatur ya. Ucapannya nggak sopan, kelakuannya itu yang ngeselin ibunya, bapaknya, ucapannya kasar. Waduh, ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya khawatir ya.
Syukur-syukur tidak, khawatir nanti dia nikah terus punya anak, itu rata-rata seperti itu, sama genetiknya nurun gitu, nurun aja udah. Nanti dia udah punya anak baru dia nyesel tuh, kamu ini gini, dia lupa kelakuan dia dulu sama siapa, sama orang tuanya begitu. Ya itulah dapat sama persis. Makanya sekarang yang kita pernah lakukan yang tidak baik, minta maaf deh dari sekarang. Umi, ya mama maafin saya, bapak maafin saya, minta maaf dari sekarang. Mumpung Allah kasih kesempatan, perbaiki, minta maaf sama beliau. Nanti ketika kita nikah itu insya Allah, itu nanti Allah proseskan, Allah bentuk itu anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kan banyak ya orang tua itu pengen punya anak baik, tapi dia lupa ketika masa mudanya dia banyak salahnya, banyak tidak sopannya, banyak nggak bisa diatur, dan dia tidak pernah minta maaf lagi sama ibu dan bapaknya. Kan banyak seperti itu. Dan ketika dia punya anak, anaknya pengen nurut gitu, ya nggak bisa. Ya jalan keluarnya dia mau apa? Harus minta maaf sama siapa? Sama orang tuanya, minta maaf. Gitu. Insya Allah nanti itu anak Allah kembalikan genetik yang baik, ya normal insya Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW jelaskan, birru aba'akum. Perintah itu. Kalau udah perintah Nabi Muhammad kan jadi wajib. Kita disuruh apa? Berbuat baik. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Niscaya katanya apa? Tabirukum abna'akum. Niscaya mereka berbuat baik, abna'ukum. Anak kalian akan berbuat baik. Tabirukum abna'ukum. Niscaya anak kalian akan berbuat baik. Berarti anak kita baik itu ada kelakuan kita dulu, berarti ya, kelakuan kita dulu baik. Nah nanti Allah jadikan anak selanjutnya keturunan kita apa? Baik. Tapi kalau kelakuan kita itu maunya sendiri, nggak mau diatur, nanti anak yang selanjutnya itu apa? Sama persis, bahkan lebih dahsyat. Yang dulu pernah saya dengar cerita dari guru itu, ada anak minta beliin sepeda motor apa? Pernah dengar dulu ya? Beliin sepeda motor, orang tuanya nggak bisa. Akhirnya anaknya marah-marah. Marah-marah itu sampai bapaknya itu diseret dari lantai 2 sampai ke bawah. Sampai pintu tuh diseret. Ini anak kan, yang namanya anak nambah hari, nambah bulan kan nambah gede. Dia nikah. Ini anak punya anak lagi. Iya, punya anak lagi. Anaknya juga sama, minta sepeda motor juga. Ini nggak bisa mampu beliin, sama diseret kan. Diseret sampai lewatin pintu, malah ini sampai ke halaman. Ketika diseret dia ingat, ya Allah, saya dulu pernah begini, pernah nyeret orang tua saya. Stop, sampai pas lagi pintu, stop, saya nyeret sampai sini, tetap masih diseret juga sampai ke halaman. Nak, stop nak, saya benar pernah nyeret orang tua saya, tapi sampai pintu, kenapa kamu nyeretnya sampai halaman? Ini bonus buat bapak. Oh ngeri ya, jadi dibalasnya malah lebih gitu ya. Nah sekarang kita sama-sama kita memperbaiki kehidupan kita. Kalau ada kelakuan kita yang kurang baik sama ibu, sama bapak kita, mumpung Allah kasih kesempatan umur ya, kita minta maaf. Ya, minta maaf sama orang tua. Yang pernah kita lakukan sama ibu, sama bapak, kita minta maaf. Setiap hari minta maaf. Pak hampura, Pak Umi hampura, bapak maafin, ibu maafin. Nanti besok minta maaf lagi. Besoknya lagi minta maaf lagi, terus begitu ya, karena kesalahan kita banyak gitu ya sama mereka ini, sehingga Allah ngelihat tuh kesungguhan seorang anak yang minta maaf sama orang tuanya, nanti insya Allah ya keturunannya akan dijadikan anak yang baik, anak yang soleh atau
sholihah. Itu salah satu jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik dan menjadikan keturunan-keturunan kita juga memiliki akhlak yang baik sehingga Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.